dimulai oleh petugas damkar yang tengah berusaha menyelamatkan para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan akibat topan yang melanda sebuah kota di Jepang, lebih tepatnya di Tokyo. Di tengah perjalanan, mereka pun diperintahkan untuk kembali ke markas karena diperkirakan badai susulan yang tak lama lagi akan menghampiri mereka semua. Tapi sebelum itu, cerita akan mundur 2 hari sebelumnya, yaitu sebelum topan menerjang di tengah laut. Sebuah kapal milik BMKG di sana menjelaskan bahwa 3 hari sebelumnya telah terjadi sebuah gempa dan diperkirakan akan terjadi gempa susulan setelah melakukan pengecekan di dasar laut. Beralih ke pusat badan meteorologi di sana, mbak-mbak bernama Umino pun memberitahu bahwa akibat dari gempa tersebut bisa menimbulkan topan karena ada retakan magma di dasar laut sehingga terjadi perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Entah bagaimana lebih jelasnya, cerita berpindah kepada salah satu pegawai toko mobil yang bernama Yuji. Sepulangnya bekerja dan sedang menonton televisi yang memberitakan gempa yang terjadi sebelumnya, si buah hati pun yang bernama Shiori. Dan mohon maaf, Shiori ini tidak bisa berbicara seperti kita layaknya manusia atau bisu. Oleh karena itu, Shiori pun berkomunikasi melalui bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan si ayah dan juga si ibu yang bernama Yumi. Papa wa yūgata made ni. Keesokan harinya ketika Shiori dan si ibu hendak pergi ke stasiun, entah kemana tujuannya, dan juga si Yuji terlihat keluar dari pusat perbelanjaan di sana berhenti. Betapa terkejutnya ketika cuaca yang awalnya cerah dengan cepatnya berubah menjadi gelap karena tertutupi oleh awan cumulonimbus, stratocumulus nimbus atau KGJ bersamaan dengan turunnya hujan es sebesar kepala tangan. Atas kejadian tersebut, yang awalnya situasi normal berubah menjadi kepanikan di mana orang-orang yang berada di sana berlarian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, terkecuali Yuji. Terlihat di tengah kepanikan orang-orang di sana, dia pun masih memiliki rasa peduli sesama yang tinggi. Terbukti dia pun menyelamatkan salah satu orang yang terluka yang berada di sana. Tak lama setelahnya, si istri pun menelponnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi di atas sana, yang posisi Yumi berada di kereta bawah tanah. Tak lama perbincangan itu, muncullah gelombang air yang sangat besar atau tsunami dan langsung menghantam apa yang dilewatinya. Saat sebelum air sampai ke tempat stasiun berada, Yumi pun mengambil handphonenya yang terjatuh. Namun karena hal tersebut, dia pun harus terpisah dengan Shiori di antara para kerumunan orang yang sedang berlari. Si Yumi pun berusaha untuk menggapai Shiori, namun apalah daya, dia pun tidak bisa saking terhalangnya oleh orang-orang yang berada di sana. Berjalannya waktu bersama dengan tsunami yang menghantam kota, air pun mulai sampai ke stasiun kereta bawah tanah yang membuat keadaan semakin tidak baik-baik saja. Tak lama kemudian, si Yuji pun sampai di stasiun bawah tanah dan melihat Shiori sendirian tanpa melihat istrinya mencoba keluar dari kereta. Di antara kerumunan orang yang saling mendesak untuk memaksa masuk ke dalam kereta itu, tak lama berdesak-desakan. Yuji pun berhasil keluar dan berusaha untuk pergi ke tempat Shiori, tetapi suara teriakan, kegaduhan, ketakutan, token listrik mau habis, semua itu terhenti ketika mendengar suara gemuruh air dari lorong kereta tersebut. Para tim penyelamat di sana pun mulai melakukan pencarian untuk menyelamatkan para korban yang masih selamat. Di samping itu, ternyata si Yumi berhasil selamat tiba di tempat pengungsian. Yumi pun bersikeras untuk pergi menyelamatkan Shiori, namun dihentikan oleh Shinohara, adik iparnya atau adik dari suaminya tersebut. Setelah diterjang gelombang tsunami di lorong kereta bawah tanah itu, Yuji pun berhasil selamat dan langsung mencari keberadaan anaknya dan menemukan salah satu orang yang berhasil selamat. Tak sampai di situ, dia pun masih saja mencari keberadaan Shiori ketika tiba tepat di depan sebuah lemari atau sejenis itulah. Setelah membukanya, Yuji pun mendapati Shiori bersama dengan seorang wanita yang sepertinya dia melindungi Shiori dari tsunami tadi. Dia pun melihat keadaan keduanya dan si putri pun terlihat hanya pingsan, namun si wanita itu mengalami pendarahan dan Yuji pun melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan menghentikan pendarahannya. Tak lama kemudian dia pun sadar setelah ditanya. Ternyata wanita itu bernama Kim Sumin, seorang berkebangsaan Korea.
Para penyelamat di sana pun masih terus saja berusaha untuk menyelamatkan dari sekian banyaknya para korban yang berjatuhan. Mereka pun memeriksa satu persatu apakah ada orang yang berhasil selamat. Tak lama kemudian terdengar lagi suara gemuruh air yang menandakan gelombang tsunami kedua akan segera tiba. Mereka berempat pun bergegas untuk mencari tempat aman dan berhasil menemukan sebuah pintu di sana. Setelah dibuka, ternyata ada seorang bapak-bapak yang berhasil selamat. Ketika Yuji hendak memasuki pintu dari arah belakang, ternyata ada beberapa orang lainnya dan Yuji pun menyuruh mereka semua untuk mempercepat langkah kakinya. Namun, kecepatan antara langkah kaki dan gelombang air jauh berbeda. Alhasil, mereka pun tidak bisa terselamatkan dari kejadian tersebut. Setelah mereka berada di tempat yang aman, Yuji pun mengusulkan untuk tetap diam di tempat karena semua jalan telah tertutup dan menunggu untuk diselamatkan oleh penyelamat nantinya. Mendengar hal itu, pemuda ini pun panggil saja Taki, malah berbeda pikiran dan terlibat sedikit perdebatan antara mereka berdua. Tak lama setelahnya, mereka pun diberhentikan oleh Kim karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar. Atas aksinya tadi, Kim pun harus tak sadarkan diri untuk sesaat. Setelah membawa Kim beristirahat, sang ayah pun menyempatkan untuk memberikan kado ulang tahun kepada si buah hatinya. Yuji pun mulai memukul-mukul tembok dengan ketukan 252 yang artinya korban selamat hadir menunggu penyelamatan. Dan lagi-lagi Taki ini malah mengatakan, untuk apa melakukan itu? Lebih baik kita mencari jalan atau mulai menggali. Beralih ke tempat pengungsian, datanglah Umino dari meteorologi yang mengabarkan bahwa topan besar akan segera tiba. Mendengar hal itu, atasan pun menyuruh kepada Shinohara selaku kapten untuk kembali ke markas. Adegan yang sama seperti di awal dengan mengabarkan topan yang akan segera datang. Kembali ke ruangan bawah tanah di mana si bapak ini pun terus saja memukul tembok sesuai dengan ketukan yang tadi. Ketika Yuji menyuruhnya untuk beristirahat, datanglah si Taki yang hendak mengambil koper si bapak, entah apa isinya, dan mereka pun lagi-lagi terlibat sedikit pertikaian. Tak lama setelah itu, Shiori pun memanggil ayahnya yang sedari tadi menemani Kim yang sedang terluka dengan sebuah peluit yang dibawanya. Mendengar hal itu, mereka pun segera bergegas menuju ke tempat Kim berada. Sesampainya melihat kondisi Kim yang memburuk, Yuji pun menyuruh Taki untuk memeriksa keadaannya karena yang dia tahu Taki ini adalah dokter, namun dia pun menolak untuk melakukan hal tersebut karena suatu alasan tertentu. Tetapi Yuji pun terus saja memohon agar memeriksa kondisi Kim. Merasa kasihan, Taki pun mau tak mau memeriksa keadaannya. Setelah diperiksa, dia pun memberitahu bahwa Kim harus melakukan transfusi karena kekurangan darah dari lukanya tersebut. Si Taki pun menyerah sampai di situ karena tidak ada pengalaman atau peralatan yang memadai. Namun melihat hal itu, lagi-lagi si Yuji pun memohon agar mau menyelamatkan Kim. Dan diketahui alasan Taki ini enggan menolongnya karena ternyata ayahnya juga seorang dokter yang di saat si ayah tidak bisa menyelamatkan nyawa seorang pasien, dia pun dituntut oleh pihak keluarga yang sekarang sedang disidang. Oleh karena itulah alasan Taki tidak mau mengambil risiko dan ketika Kim tidak selamat, dialah yang akan disalahkan. Tapi Yuji pun mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab kalau itu terjadi. Dan dengan bujukan dari si bapak dan juga Shiori, akhirnya dia pun mau melakukan transfusi yang kebetulan golongan darahnya Kim sama dengan si Taki. Dengan alat seadanya, transfusi pun mulai dilakukan. Kembali ke tempat pengungsian, lebih tepatnya di luar. Di tengah derasnya hujan, Yumi pun tidak bisa tinggal diam melihat suami dan anaknya dalam bahaya. Apalagi tim penyelamat kembali karena topan yang diinfokan tadi. Tetapi Shinohara pun tetap mencegahnya karena tidak akan membiarkan seseorang dalam bahaya. Selesai dengan transfusi, muncullah masalah baru, yaitu ruangan bawah tanah yang mereka tempati mulai terisi oleh air. Dan secara tiba-tiba, melihat bahwa ruangan akan segera runtuh, Yuji pun pergi ke tempat Kim dan Shiori berada. Di saat Yuji menggendong Kim dengan Shiori yang berada di sampingnya, setelah keluar, Shiori pun malah kembali ke tempat yang tadi yang berat untuk mengambil kado ulang tahunnya yang diberikan oleh sang ayah. Namun hal tersebut membuat
Kejadian tersebut membuat Yuji sangat terpukul karena merasa gagal untuk menyelamatkannya, tetapi para marga di sana pun menyemangati bahwa belum tentu Shiori tidak selamat. Di saat keputusasaan Yuji dengan si bapak dan Taki yang terus mencari apakah Shiori berhasil selamat, si bapak pun mendengar suara ketukan di balik bangunan yang langsung memberitahu kepada Yuji bahwa putrinya masih selamat. Mendengar hal itu, timbullah harapan olehnya yang langsung menyegarkan satu persatu puing-puing bangunan, sementara si Taki beralih memukul tembok dengan ketukan 252. Tak lama setelah dia melakukan, tidak diduga satu penyelamat yang pergi sendirian mendengar suara ketukan itu dan langsung memberitahu kepada Shinohara dan yang lain. Setelah mendapat kabar itu dan mengetahui keberadaan Yuji, Shinohara pun meminta kepada komandannya untuk meledakkan bagian atas dari stasiun bawah tanah tersebut. Namun rencana itu tidak disetujui karena nantinya akan mencelakai para korban yang berhasil selamat. Namun dengan keyakinan yang kuat untuk menolong kakaknya dan juga dukungan dari Umino yang akan mengatur waktu cuaca yang memungkinkan, sang komandan pun setuju akan rencana dari Shinohara tersebut. Dan rencananya adalah setelah lokasi Yuji berada di ledakan, tim penyelamat akan menarik satu persatu korban menggunakan helikopter, dan itu semua sangat ditentukan oleh perkiraan cuaca. Si Yuji pun masih terus saja mencari keberadaan anaknya dan tak lama kemudian dia pun mendengar suara pengeboran yang artinya tim penyelamat mendengar kode itu. Dan yang menjadi masalah adalah posisi Shiori yang masih terjebak di runtuhan. Tak tinggal diam, mereka berdua dibantu oleh Taki dengan susah payah untuk menggali bangunan. Akhirnya mereka pun berhasil dan Yuji pun langsung mencari keberadaan putri kecilnya. Setelah berhasil menyelamatkan Shiori, Yuji pun langsung memasuki gerbang kereta bersama yang lain, dan di saat yang bersamaan tim penyelamat pun meledakkan bagian atas sesuai rencana tadi. Namun atas ledakan itu gerbang kereta bawah tanah yang memuat mereka hampir terjatuh tetapi tidak sampai, dan setelahnya datanglah Shinohara dengan tim berniat menyelamatkan mereka. Diawali oleh Shiori yang akan dievakuasi terlebih dahulu. Setibanya di atas, dia pun langsung disambut oleh si ibu, disusul oleh Kim, si bapak, dan Taki. Di saat giliran Yuji dan yang lain, tiba-tiba lubang yang diledakkan tadi runtuh dan membuat mereka semua panik akan keselamatan orang yang masih berada di bawah. Tapi dengan cepatnya para tim penyelamat pun mulai mencari keberadaan korban dan berhasil menekan Shinohara yang di saat Shiori menaikkan keberadaan sang ayah tanpa bisa menjawab, Shinohara pun tidak bisa berkata apapun. Dan untuk pertama kalinya Shiori pun bisa berbicara, yang hal tersebut membuat orang-orang di sana terdiam karena besarnya kasih seorang anak kepada ayahnya sehingga bisa tersembuhkan dari tunarungunya tersebut. Dan bukanlah ending yang baik kalau tokoh utamanya tidak terselamatkan. Di film kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa sedia tongkat sebelum tsunami.